Dimulai dengan pembukaan memakan es krim. Apaan sih nggak jelas. Assalamualaikum sahabat cat lover, kembali lagi bersama channel YouTube-nya Chloe. Oi. Onti Onkel, Mami Oi lagi makan es krim. Ceritanya ini Onti Onkel. Mami Oi itu kemarin bereksperimen bikin es krim. Pengen bikin es krim yang lembut banget kayak di supermarket gitu loh, yang kayak dijual-jual supermarket. Nyoba-nyoba, ternyata berhasil dong. Alhamdulillah berhasil, Onti Onkel. Enak banget es krimnya. Aku mah bukan mau muji buatan sendiri ya, aku mah buatan sendiri. Kalau misalkan nggak enak ya nggak enak, kalau enak ya enak. Tuh, lembut banget loh Onti Onkel. Makanya sama roti, kayak enak banget makan es krim tuh pakai roti. Jadi ingat waktu zaman dulu, waktu zaman SD, pokoknya beli es dung-dung tuh pakai roti, enak banget. Harganya murah, cuman 500 perak. Gimana aku dulu? Kalau zaman dulu kalian ngalamin zaman SD terutama ya, ngalamin gak sih kalian dikasih bekal cuman 75 perak? Kalau Mami Oi mah ngalamin. Berarti aku kayaknya udah tua banget ya kalau misalkan ngalamin dikasih jajan 75 perak. Jadi pas SD kelas 3 itu, Mami Oi itu dikasih bekal cuman 150 perak zaman dulu. 150 perak itu masih bisa kebeli nasi kuning yang harganya 100 perak. Zaman dulu loh guys, bayangin nasi kuning yang cuma nasi kuning doang, terus dikasih kepala ikan asin peda japuh tuh. Kalau di Sunda mah pasti tahu, kalau orang Bandung mah ikan asin peda japuh tuh yang kecil-kecil tuh enak. Terus atasnya dikasih telur yang dicampur pakai terigu kali ya, biar banyak, biar tebal. Terus diguyur pakai saus. Meni enak pisan pokoknya mah guys zaman dulu. Jadi zaman dulu tuh kalau misalkan datang ke sekolah tuh pagi-pagi tuh yang dibeli tuh pertama sarapan tuh itu beli nasi kuning harganya 100 perak. Terus pas istirahatnya lagi jajan kayak jajan recok kayak gitu-gitu tuh harganya cuma 50 perak zaman dulu tuh guys. Aduh murah banget ya. Terus naik lagi uang bekal Mami Oi itu ya, dari yang tadinya 150 perak pas kelas SD dinaikin jadi 300 perak. 300 perak tuh udah bisa kebeli jajan banyak zaman dulu mah. Sekolah SMP aja kelas 1 Mami Oi mah bekalnya cuma 1.500 guys. Kebayang gak sih setua apa gue? SD kelas 1 SMP bekalnya 1.500. Terus SMA kelas 1 bekalnya cuma 6.000 perak zaman dulu. 6.000 perak itu plus ongkos loh. Jadi Mami Oi itu dulu sekolah di SMA ya di Cicalengka. Kalau orang Bandung, orang Ranca Ekek dan sekitarnya mah pasti tahu lah ya. Sekolah SMA-nya tuh di SMA ya di Cicalengka zaman dulu tuh ya. Jadi dari rumah ke Cicalengka itu ongkosnya 2.000 sekali jalan ya. Jadi kalau PP itu 4.000, berarti Mami Oi itu cuman punya 2.000 perak buat jajan guys. 2.000 perak itu beli bakso aja udah 1.500 perak zaman dulu ya, sisa 500. Jadi ya udah cuman gitu doang. Kadang-kadang Mami Oi suka banyak ditraktir sama teman-teman zaman dulu tuh kalau misalkan kekurangan jajan tuh. Terus kalau misalkan pas pulang nggak ada ongkos suka nebeng ke teman-teman yang ada yang bawa motor gitu. Pokoknya mah sedih banget. Zamannya Mami Oi SMP, SD, SMP, SMA mah aduh perih banget guys. Kalau kalian mau tahu ya kehidupan Mami Oi mah zaman dulu. Ya jadi Mami Oi mah ibarat kata udah terbiasa gitulah ya dengan hidup pedih teh. Tapi ya pengen juga ada perubahan sebenarnya mah, kita tuh ya nggak bisa stuck di situ-situ aja gitu. Jadi zaman dulu tuh pokoknya
ya gitulah, banyak pengalaman, banyak pelajaran, banyak hikmah yang bisa diambil di kejadian, bukan di kejadian ya, yang pastinya di pengalaman Mami Oi waktu semasa masih kecil. Jadi Mami Oi itu zamannya waktu masih kecil tuh, waktu masih SD kelas 5 tuh, karena Mami Oi dulu sakit-sakitan terus, jadi ibarat kata Mami Oi ini jadi pengganti seorang ibu gitu loh, yang ngegantiin, harus ngejagain adik-adiknya, yang harus ngerjain pekerjaan rumah, dari mulai nyuci piring, ngepel, masak. Makanya itulah kenapa Mami Oi, di saat Mami Oi udah rumah tangga, Mami Oi udah bisa ngerjain segala pekerjaan rumah, dari mulai ngurus rumah, ngurus anak, masak, segala macam, karena memang Mami Oi itu dilatih dari kecil, dilatih untuk perih hidupnya gitu. Jadi hikmah dan pelajaran yang bisa diambil itu ya hikmahnya sekarang, oh gue jadi pinter gitu loh. Hidup perih yang dulu Mami Oi alamin tuh ternyata membuahkan hikmah gitu ya. Itu hikmahnya Mami Oi jadi pinter ngurus rumah, ngurus anak, ngurus ya masak juga gitu loh. Jadi buat kalian, buat anak gadis nih yang lihat vlog Mami Oi nih sekarang ya, buat anak gadis jangan males buat beres-beres rumah, karena setinggi-tingginya wanita sekolah atau misalkan mempunyai titel setinggi apapun, tetap aja tempat yang paling mulia buat istri itu adalah melayani suaminya dengan baik. Begitu pemirsa. Meskipun sebetulnya menurut agama itu kan rumah tangga itu kan tugasnya laki-laki ya, bener gak sih? Mami Oi juga nggak tahu pasti, tapi yang Mami Oi tahu sih begitu. Cuman karena si laki-laki itu harus bekerja, jadi mau nggak mau si wanita harus ngebantuin. Begitu, bener nggak sih? Mohon maaf aja kalau salah nih ya Mami Oi ya. Tapi buat Mami Oi pribadi mah ya, pekerjaan rumah mah ya udah, urus itu mah kewajiban seorang istri gitu. Jadi laki-laki mah ya udah biarin aja nyari nafkah. Kalau Mami Oi masih gitu prinsipnya. Jadi buat para gadis nih di luaran sana, jangan malas, ayo. Karena kalau bukan kita siapa lagi gitu loh yang ngurus rumah. Wanita itu ibaratkan jantung buat rumahnya mereka. Bener nggak Mami Oi ngomong? Mudah-mudahan bener ya. Apalagi Mami Oi udah pernah merasakan kegagalan ya. Jadi diambil banget hikmah dan pelajarannya tuh di saat di kehidupan yang kedua kali ini, bener-bener diambil banget hikmahnya, pelajaran yang berharganya tuh bener-bener deh pokoknya. Ya pokoknya memang begitulah Mami Oi mah, kalau udah curhat gini pas suka merebet udah. Nanti teh suka kepancing kebongkar wes semua isian Mami Oi gitu lah guys ya. Pokoknya membuat wanita jangan malas buat beres-beres lah, intinya begitu, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Sok we Mami Oi mah gini we, sambil ngobrol sambil ngevideoin mereka ya. Onti Onkel jangan lupa Onti Onkel di subscribe, di like, di share Onti Onkel ya. Terus terima kasih banyak pokoknya lah buat kalian yang tidak pernah bosan menonton video kesehariannya mereka nih. Terima kasih banyak, apalagi buat kalian yang tidak pernah men-skip iklan, tolong bantu Mami Oi ya. Sayang jangan di skip iklannya ya, biar kita tambah semangat lagi, semangat memberikan memberikan yang terbaik buat Onti Onkel yang ada di rumah ya. Ciot. Emang udah nggak bisa diem sekali dong guys, mereka berdua guys. Jadi ceritanya nanti malam Mami Oi mau misahin si Coki sama si Unyil tidur di luar biar nemenin si Oksel. Kasihan si Oksel soalnya tidurnya sendiri di luar. Jadi nanti yang di dalam kamar ini biar si Oi sama si Ojil aja yang tinggal di dalam kamar ini. Soalnya kenapa Mami Oi nggak pernah bisa nyenyak boboknya kalau mereka udah naik kasur malam-malam. Aduh ini awas kalau Mami Oi tidur malam tuh udah nyamperin lagi kamu mah. Jadi Mami Oi nggak bisa tidur nyenyak guys. Ini aja tidur paling 3 jaman doang ini Mami Oi. Dari semalam Mami Oi juga ribet misahin si Coki sama si Ojil. Si Cokinya ngigitin mulu si Ojil.
Jadi dipisah-pisahin terus, Mama jadi keganggu juga. Kata Mama itu keluarin aja sih cokinya sama si unyilnya, laki-laki biar di luar aja, kata Mama itu, biar sekalian nemenin si Oksel di belakang, karena di luar juga kan luas ya, ada gudang, ada dapur juga luas gitulah, lumayan. Tapi nggak dikeluar-keluarin sama Papi Oi nya. Jadi mulai malam ini Mami Oi mau nyobain dikeluarin aja deh si unyil sama si coki, biar nggak digigit-gigit mulu tuh si ojilnya. Jadi biar si Oi aja yang yang diam di dalam kamar gitu kalau tiap malam. Apalagi kalau udah naik-naik ke kasur, apalagi kalau misalkan udah naik-naik kasur, aduh kacau deh udah. Kamunya juga ada genit sih, ngegoda-godain mulu sih. Tuh kan, nyamperin mulu, giliran dibalas meok-meok. Sama banget kayak si Unyil zaman dulu, zaman waktu masih kecil. Waktu masih kecil si Unyil tuh suka diisengin sama si Coki kan, kayak gini nih. Teriak-teriak mulu kerjaannya, sampai aku, aduh Coki, jangan, kasihan Coki. Padahal memang kayak gitu cara mereka bermain mungkin ya, teriak-teriak kalau anak bayi. Ibarat kata anak bayi manusia gitu si Ojil tuh. Giliran dibalas gitu tuh. Nah, kan suka digigit bagian kaki kan? Nah, no. Jadi akhirnya nih kayak gini ini guys, kalau nah, ini karena sering digigit-gigit ini. Ini Tet, suka ngigitnya ini kamunya juga nyamperin mulu tuh. Astagfirullahaladzim. Kumaha tuh dah guysnya, liatin tuh dia merdasi ojilnya juga nyamperin mulu. Suka tuh kalian tuh pengen Mami Oi cerita apa gitu sambil ngerekam mereka pecicilan, sambil Mami Oi teh sambil nyerita apa gitu biar nggak sepi. Jadi Mami Oi mah atau sekarang mah pakai slogan gini aja ya. Mami Oi mau curhat. Digeuleuh ya, lebay ya. Ya pokoknya mah Mami Oi kalau setiap bikin vlog tuh pasti sambil curhat, ya kan? Ya udah nggak apa-apa lah ya, dinikmatin aja guys ya. Semoga bisa menghibur kalian yang ada di rumah, yang menonton ini. Semoga selalu terhibur dengan celotehan Mami Oi yang bawel super duper nyerocos soal bicaranya. Mami Oi mau cerita sedikit ya tentang pengalaman hidup Mami Oi zaman dulu ya, zaman masih kecil ya guys. Mami Oi teh ya ini punya janji sama kalian teh mau cerita mistis ya, tapi dah gimana tuh si AA yang indigonya itu teh sibuk aja dia teh, susah banget dihubungin, apalagi katanya handphonenya dijual, jadi susah ngehubungin teh. Jadi ya udah deh, nanti tunggu dia sampai datang sendiri ke sini main ke tempat Mami Oi, baru nanti diajak ngobrol. Jadi sekarang Mami Oi mau bercerita tentang pengalaman Mami Oi yang paling perih. Sebenarnya mah ada perih dari dulu juga, banyak perihnya Mami Oi mah. Jadi kalau diceritain 1 jam teh nggak bakalan cukup guys. Jadi Mami Oi mah mau cerita. Oh iya, Mami Oi mau cerita. Mami Oi dulu kan tinggal sama nenek Mami Oi ya dulu tuh ya di Tanjung Sari, daerah Sumedang. Sebelum Sumedang sih, di Tanjung Sari, Cijambu tepatnya di situ ya. Mami Oi teh kan tinggal sama nenek ya, ada ikut sama nenek ke sana ya Mami Oi teh. Nah, terus Mami Oi tehnya ngalamun wae ya dulu teh, ngalamun wae teh baru ditinggal pergi sama mamah Mami Oi dulu teh, pas mamahnya Mami Oi teh pas baru meninggal zaman dulu teh ya. Mami Oi teh sok ngalamun nah gitu tehnya, asa percaya nggak percaya gitu ditinggalin sama ibu sendiri gitu ya, meskipun masih kecil kelas 5 SD dulu teh, tapi udah punya pikiran weh atuh ya, udah udah inget weh atuh ya Mami Oi teh ya, masih sedih ditinggalin sama mama kandung sendiri teh. Mami Oi kan, jadi rumah nenek Mami Oi teh dulu teh ya ada balungbang tuh, aduh kalian ngerti nggak ya balungbang? Balungbang itu kalau di orang Sunda itu semacam air terjun kecil. Susah ngejelasinnya gimana ya. Pokoknya mah eta we lah nya. Jadi singkat cerita we nya, Mami Oi teh disuruh ngambil air sama nenek teh ya. Jadi pas zaman dulu teh lagi saat cai teh ya.
lagi kemarau, lagi musim kemarau ya zaman dulu teh. Lagi musim kemarau, jadi kalau mau ngambil air tuh harus minta ke tetangga. Tah, tetangga Mami Oi teh kan kamar mandinya teh di bawah nih, jadi turun ke bawah. Jadi hilir, kalau orang Sunda bilang mah ke hilir ya dulu teh ya. Jadi rumah nenek Mami Oi itu di pinggir jalan, tapi di dataran tinggi di atas gitu pinggir jalan. Nah, sedangkan rumah rumah tetangga yang dimintain air itu dia turun ke bawah gitunya. Mudah-mudahan ada bayangan lah ya buat kalian, turun ke bawah. Nah, di kamar mandinya teh ya, kalau kita ngeliat ke bawah itu teh ada balong guys, kolam ikan ya. Tapi si kolam ikannya teh nggak ada airnya ya, karena musim kemarau itu kan saat ya, jadi cuman ada bekas-bekas. Masih ada sih sebenarnya tanah yang basahnya, ikannya pun masih ada sebenarnya, cuman ya gitu saat gitu loh, kering, nggak ada airnya, nggak kering-kering banget, masih letak-letak gitu loh. Lumpur letak teh ya, jadi kayak masih lumpur-lumpur gitu. Nah, di bawahnya itu ada balong, ada kolam ikan, terus ada batu-batu yang gede-gede banget. Kalian tahu nggak sih batu yang biasa dipakai buat ngebeton, bukan ngebeton, apa sih ya, batu yang gede-gede banget lah pokoknya, yang tajam-tajam, yang suka dipakai buat ngebentengin jalan-jalan gitu loh, biar nggak longsor. Batu apalah itu namanya ya. Nah itu, nah jadi si kamar mandi teh ya, ini kamar mandi. Nah ibaratkan kayak begini nih posisinya nih ya, kayak begini. Di bawah sini kamar mandi, kamar mandi di bawah. Jadi ini di sini kamar mandi, di situ kolam ikan sama di sininya. Nah, dan di sini batu-batu yang gede-gede banget itu teh mau dibikin buat ngebenteng jalan itu teh, si batu-batu itu teh guys ya. Tah, Mami Oi di sini, sedangkan kamar mandi di sebelah sini, anggap saja di sini ya. Nah, ini dipagar kayak gini guys. Jadi ini tuh tembok benteng, ibarat katanya ini dipagar pakai kayu begini. Diam. Ini di benteng begini nih pakai kayu. Nah, si kayunya ini nggak kuat gitu loh, jadi ngek ngok gitu loh, kayak mau copot gitu loh. Nah, Mami Oi teh bersender di sini guys, sambil nunggu air penuh. Mami Oi teh bersender di kayu ini. Jadi anggaplah ini Mami Oi gini lah, anggap ini handphone nih Mami Oi begini ya. Mami Oi teh nyender sambil kayak berayun-ayun gitu loh, sambil kayak ayun-ayunan gini, ngek ngok. Masih ingat banget bunyi kayunya, ngek ngok. Tiba-tiba Mami Oi nggak sadar diri, tahu-tahu Mami Oi udah ada di bawah dong, di kolam ikan yang tingginya itu berapa puluh meter. Mami Oi nggak tahu, pokoknya tinggi banget itu. Ada berapa puluh meter ya, 40 meter mungkin ada, pokoknya tinggi banget guys. Kebayang nggak sih? Mami Oi itu masih bersyukur banget sampai saat ini Mami Oi bisa hidup, tahu nggak? Jadi ini Mami Oi nih ya, Mami Oi terus nyender sambil ayun-ayunan gini nih, sambil ayun-ayunan gini, ngek ngok, gue jubar gitu tah kadinya ke bawah guys. Pas itu mungkin Mami Oi, jadi pokoknya begitu pas jatuh itu gelap aja gitu, nggak inget apa-apa. Nah, pas beberapa menit kemudian mungkin Mami Oi baru sadar kalau Mami Oi ada di kolam ikan. Jadi pas begitu Mami Oi buka mata tuh gelap banget. Tahu-taunya Mami Oi itu lumpur udah kemakan sama Mami Oi. Terus pokoknya sekujur tubuh Mami Oi itu dilumpurin, tahu nggak, sama lumpur yang ada di kolam ikan. Jadi cuman mata doang sama gigi yang kelihatan. Mami Oi teriak-teriak dong, emak, sambil nangis. Untung aja ada tetangga Mami Oi yang ngelewat. Bapak, emak, katanya itu si Tia jatuh, katanya ke balong. Teriak-teriak sampai satu kampung itu mah geger dong. Mungkin ya kalau Mami Oi hidup di zaman sekarang ya, kejadiannya kayak begitu mungkin udah viral kali ya. Kalau zaman dulu kan nggak ada sosmed, terbatas banget sosmed, paling cuma Google doang kali ya zaman dulu mah. Nggak, handphone aja zaman dulu mah masih tatitut kan. Nah, Mami Oi teh digendong sama kakek Papi Oi, tadi gendong sama kakek teh ya. Disiram dulu pakai air dah, karena sekujur tubuh Mami Oi teh penuh dengan lumpur guys. Jadi yang kelihatan tuh cuma mata sama gigi doang. Itu mah satu kampung pada ngeliatin Mami Oi dong, pada ngelayat, udah kayak orang mati gitu loh istilahnya.
Itu mah guys ya, diangkat sama kakek teh ke atas, baret dong badan Mami Oi di punggung. Ya gimana nggak baret jatuh ke ketinggian yang puluhan meter, di bawahnya ada batu-batu gede yang tajam-tajam. Untung aja Mami Oi juga nggak mati, untung nggak kepala duluan yang bonyok. Coba yang kalau misalkan kepala duluan yang begitu nyungsep, otomatis Mami Oi mati dong ya. Untungnya mungkin kayaknya nih badan duluan deh, pelan-pelan atau nih kayaknya badan duluan, makanya badan Mami Oi rusak sampai nggak bisa digerakin, kaku karena sakit semua kan. Saat itu mah guys ya, satu kampung ngeliatin Mami Oi, ngelayat Mami Oi, tahu nggak, ada yang bawa beras, ada yang bawa buah-buahan, ada yang bawa sayuran yang mereka habis panen. Pokoknya kalau di kampung makan gitu ya, guys ya. Kalau misalkan ada yang sakit, ada yang apa tuh, bukan kalau di kota mungkin bawa apa gitu, kalau di kampung mah bawa beras, bawa ini, bawa itu. Pokoknya seneng banget waktu itu, seneng campur sedih. Pokoknya masih orang-orang yang ngelayat tuh ya pada nangis, tahu nggak, nangisnya terharu mungkin ya, karena kok masih bisa selamat gitu, Tuhan masih sayang sama Mami Oi gitu ya. Ayahnya dulu tuh dirawat sama nenek Mami Oi sama kakek Mami Oi ya. Jadi kalau zaman dulu Mami Oi waktu masih kecil tuh, kakek papi Oi itu percaya banget ya kalau misalkan ada luka-luka kayak gitu tuh disembuhinnya pakai apa coba guys, percaya nggak? Pakai minyak rem dong. Minyak rem yang buat mobil itu diolesnya pakai minyak rem guys, bener loh. Nggak, si luka-luka Mami Oi itu nggak ada bekas sampai sekarang loh, padahal tajam dalam. Padahal itu batu bener-bener yang namanya tajam tuh, bener tajam banget loh guys. Jadi kata kakek tuh, sini katanya diobatin. Jadi selama Mami Oi sakit waktu itu teh diobatin tuh pakai minyak rem, dikasih doa juga gitu kan. Soalnya kakek papi Oi kan zaman dulu memang dia ibarat kata bisa dikatakan orang pintar lah ya, punya kemampuan lebih gitu loh. Jadi Mami Oi itu cepet banget sembuhnya loh. Bener-bener ya Allah, itu mas orang sekampung itu mah, Mami Oi mah nggak bohong ya, itu mah bener-bener satu kampung teh ngelayat Mami Oi tahu. Dikiranya teh meninggal. Jadi kan kalau di kampung mah dari mulut ke mulut mungkin ya, itu cucunya ini jatuh gini mungkin itu mah yang namanya pada sedih. Jadi ada satu tetangga ya yang udah dianggap kayak saudara sendiri, itu mah bener-bener sayang banget sama Mami Oi ya. Zaman dulu tuh si Mak Amah namanya tuh ya, almarhum. Mami Oi tuh suka jalan-jalan ke gunung tuh sama Mak Amah dulu tuh. Jadi suka suka ngebun, suka metik-metik cabe. Pokoknya mah seru banget tuh zaman dulu, zaman kecilan. Nah si mama itu sampai nangis, kejar-kejar, aduh Tia, Nyai katanya. Jadi Mami Oi itu zaman dulu dipanggilnya Nyai. Ai Nyai atuh kumaha mending ngaruaskeun emak teh benih horiwang ku Nyai, sampai kayak gitu tahu. Aku masih ingat sampai sekarang loh. Emak teh benih hariwang ku Nyai teh, cenah sugan teh Nyai teh maut. Astagfirullah. Aku teh jadi aku teh nggak bisa ngapa-ngapain itu dulu teh, diam we. Aku teh udah nyeri awak teh ya, aku teh sakit semua. Udah malu luka pedih ya. Tapi bener ya Allah, Tuhan masih memberikan Mami Oi umur yang panjang sampai sekarang ya Allah, terima kasih banyak. Bener itu mah kejadian cerita hidup Mami Oi mah banyak banget guys yang lucu-lucu. Dari mulai Mami Oi disuruh motongin cabe sama nenek, disuruhin motongin cabe. Jadi nenek Mami Oi itu zaman dulu kalau misalkan dia mau bikin rendang, si biji cabenya itu dikeluarin guys, nggak dibawa biar nggak terlalu pedas katanya. Nah Mami Oi itu suruh ngupasin itu. Jadi Tia katanya nih, tolong katanya dibuang-buangin biji cabenya katanya. Emak mau ngerjain yang lain, mau bikin rendang kan waktu itu. Ya udah sama aku teh ya si biji cabai teh dibuang-buangin ya. Nah abis gitu teh aku teh pengen pipis guys. Ini mah lucu. Aku teh pengen pipis, terus aku teh lupa nggak cuci tangan dulu. Jadi begitu masih motongin cabai teh aku teh langsung ke toilet terus cebok.
Guys, berapa menit kemudian panas banget punya aku, tahu, panas banget. Aku tuh baru inget, oh iya, oh iya, kata aku teh kan lagi ngupasin biji cabe, kata aku teh panas banget itu mah, aku sampai jerit-jerit nangis tahu ke nenek aku, ma, perih panas, ma, sampai aku teh ngomong kayak gitu, ma, ari mana ya tuh, cara kata nenek aku teh pakai bahasa Sundanya, ari mana ya tuh belegug. Ai mana ya tuh belegug, cina geus nyaho, cina kan ngeuretan cabe, cina kalakah ombe, cina lain kumbah heula, cina leungeun teh. Aku tuh jadi, mau kudu kumaha, sok ngadangkak, cina aku tuh disuruh ngedangkak sama nenek aku, cuci ngadangkak ya. Sampai si punya aku tuh dikasih garam tau sama nenek aku zaman dulu. Oh ya Allah, pokoknya nenek aku mah the best lah itu mah ya. Penggantinya ibu aku lah pokoknya mah ya. Sedih deh kalau ngomongin nenek tuh. Jadi nenek aku tuh ya guys ya, sebelum dia meninggal itu selalu, jadi intinya gini, nenek aku tuh selalu ngebela aku di saat aku lagi dimarahin sama bapak aku, di saat aku diomelin, di saat aku bla 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 bla. Nenek aku tuh suka yang paling ngebelain aku gitu, karena nenek aku tuh tahu banget aku kayak gimana orangnya gitu. Terus nenek aku, karena terus aku juga yang istilahnya, aku tuh dibesarin juga sama nenek aku gitu loh ya. Jadi nenek aku tuh tahu aku banget deh pokoknya, sampai 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 terakhir dia mau meninggal, dia sempat nanya sama aku, Tia, kapan kamu bahagia hidupnya? Sedih gak sih? Sampai nenek aku tuh bilang kayak gitu, Tia, kamu tuh kapan, katanya. Jadi kalau pakai bahasa Sunda kayak gini guys ngomongnya, ari maneh iraha atuh rek bagjana hirup teh cenah. Meni mama meni hariwang ningali maneh mah cenah, meni asa susah wae cenah hirup teh Tia cenah, meni hayang mama cenah da ningali maneh teh bahagia, mama cenah mun maneh bahagia teh mama sok, mama ngilu 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 atoh cenah, sok buru cenah geura samper bahagia teh gitu guys, kata nenek aku teh ya. Itu teh waktu anak aku masih bayi, nenek aku ngomong kayak gitu teh waktu anak-anak aku masih bayi. Sampai terakhir nenek aku mau meninggal, dia teh terakhir teh pas aku lagi di Ambon posisinya waktu itu teh, jadi aku teh nggak bisa pulang, udah kontrak kerja aku teh belum habis kan waktu di Ambon teh ya, terus nggak bisa pulang juga, dah pas kebenaran belum gajian, tiket mahal banget kan dari Ambon ke Jakarta teh ya 2 juta lebih. Aku teh nges putus asa, bingung we aku teh kudu kumahanya, sampai nenek aku lagi meninggal teh, sedih pokoknya, malah aku lagi kerja teh, nenek aku lagi kerja dikasih kabar kalau nenek aku teh meninggal. Aku teh nangis kejer-kejer tahu di tempat kerja aku teh, sampai berapa hari tuh kayak orang bego gitu loh. Sedih pokoknya mah si emak, pokoknya mama the best deh buat aku gitu guys. Jadi cerita Mami Oi mah banyak banget deh, pengalaman Mami Oi mah, pengalaman sedih, pengalaman pikaseriennya mah banyak gitu loh. Kalau harus diceritain mah tuh ini aja udah setengah jam durasinya guys ya. Nanti deh Mami Oi cerita-cerita lagi ya tentang pengalaman hidup Mami Oi ya, yang lucunya banyak, yang menjadikannya juga banyak, pelajarannya juga banyak sebenarnya mah. Cuman Mami Oi tuh pengen ada temen gitu loh pas lagi ngobrol tuh, jadi biar enak gitu ngobrolnya ya. Kalau misalkan ngobrol-ngobrol sendiri kayak gini masa gimana gitu. Ini beleknya belum dibersihin. Sini. Ini ya kurang lebih kayak gitulah guys ya. Ya udah deh, Mami Oi sudahi dulu videonya sampai di sini. Nanti di next video Mami Oi curhat cerita lagi ya guys. Pokoknya terima kasih banyak buat Oti Onkel deh ya, yang tidak pernah bosan menonton video kesehariannya Mami Oi dan ada Mami Oi. Mohon maaf banget kalau misalkan di setiap video Mami Oi selalu ngoceh, selalu ngobrol kayak begini gitu ya. Dan Mami Oi mau berpesan untuk siapa saja yang menonton video Mami Oi, tolong berikan komentar yang positif ya. Jangan memberikan komentar yang menyakitkan hati Mami Oi, please banget gitu kan. Mami Oi juga kadang-kadang suka ada aja gitu ya nemu komentar gitu ya, baik 1 atau 2 atau 3 gitu ya, yang memberikan komentar negatif sama Mami Oi, yang bilangin Mami Oi goblok lah, bilangin Mami Oi tolol lah, katanya Mami Oi nyiksa kucing Mami Oi pokoknya mah adalah nggak perlu disebutin lah pokoknya mah ya. Mami Oi mah berpesan aja buat siapa aja yang menonton video ini, tolong jangan pernah memberikan komentar negatif apalagi yang menyakitkan hati. Memang sebetulnya ini
memberikan komentar itu haknya mereka yang menonton gitu, mau ngasih komentar apa juga terserah, itu hak mereka. Tapi ingat, tidak semua orang bisa menerima ejekan, bisa menerima bulian, bisa menerima komentar-komentar negatif. Mungkin kayak ya gitulah, kalian tahu sendiri lah ya, tidak semua manusia bisa kuat, bisa menerima, apalagi kayak Mami Oi kayak gini sifatnya sensitif gitu ya. Mami Oi mah kalau soal hati itu sensitif banget. Ada orang ngomong kasar dikit aja sama Mami Oi mah tersinggung gitu. Jadi tolonglah gitu, jaga perasaan Mami Oi juga gitu. Jangan sampai ngata-ngatain terus goblok gitu, dibilangin kucingnya dibiarin aja dan bla bla bla. Mami Oi yang ngurus mereka loh, Mami Oi yang ngasih makan mereka. Masa ya Mami Oi mau nyiksa mereka? Otaknya di mana itu orang yang ngomong gitu. Ngelihat si Ojil di apa namanya tuh, ditarik sama si ini, digigit sama si Coki, katanya dasar tolol, katanya dibiarin aja, kucing masih kecil kayak gitu. Ya nggak dibiarin lah, itu juga kan diambil. Masa ya Mami Oi mau ngebiarin si Ojil disakitin sama si Coki? Lagian Coki juga nggak menyakiti kok. Ya namanya kucing nggak punya pikiran, nggak punya otak, nggak punya akal, mau gimana sih? Mami Oi juga nggak diem kan kalau misalkan si Coki nggak anuin si. Jadi kalian itu jangan, bukan kalian ya, Mami Oi tidak bilang kalian, tapi buat orang yang berpikiran negatif terhadap konten Mami Oi, jangan pernah berpikir kalau Mami Oi ngelakuin itu tuh demi konten. Ya itu namanya gimana ya, refleks gitu loh, nggak sengaja tiba-tiba ya kejadian kayak gitu, si Coki ngigit si Ojil, kan Mami Oi juga tarik, nggak dibiarin aja kan. Jujur aja Mami Oi mah pas ngebaca komenan gitu ya, aduh sakit hati banget. Sebenarnya memang harus kuat Mami Oi ya, harus kuat mental gitu ya. Kalau mau hidup di dunia sosmed itu memang harus kuat mental. Tapi kalau soal udah ada yang ngebilangin goblok mah, itu mah udah ngebilangin goblok, tolong. Kalau ngasih tahu masih diterima lah. Kalau ngasih tahu mbak jangan gini mbak, nanti gini itu mah masih Mami Oi terima ya, karena dia ngasih taunya halus. Tapi kalau ngasih taunya sambil bilang kasar, goblok, tolol, apalah itu, jujur aja Mami Oi mah apaan sih nih orang gitu. Berikut Mami Oi juga nggak tahu dia tuh subscriber Mami Oi atau bukan gitu kan. Jadi dia cuma selintas ngelihat oh ini doang gitu, ngelihat video video Mami Oi doang gitu, nggak tahu kan subscriber Mami Oi atau bukannya gitu. Jadi tolonglah pergunakan jemari kalian itu dengan baik. Ingat, zaman sekarang itu bukan mulutmu harimaumu, tapi zaman sekarang itu adalah jemarimu harimaumu. Itu loh. Banyak kok orang-orang yang komen negatif, suka banyak dilaporin kok ke polisi sama artis-artis. Jadi jangan berpikir Mami Oi juga nggak bisa kayak gitu. Kalau udah bener-bener bikin nyakitin hati, nyinggung perasaan, Mami Oi juga bisa nekat. Ini mah jujur aja gitu, dari isi hati Mami Oi yang paling dalam, onti ongkol, bener sakit hati Mami Oi itu. Di video si Oi yang melahirkan aja banyak banget bulian, tapi nggak Mami Oi baca, males gitu. Kalau yang menyakitkan mah buat apa dibaca gitu. Kadang-kadang kalau misalkan kebaca sama Mami Oi mah suka cepet-cepet dihapus sama Mami Oi mah. Daripada kepikiran sama Mami Oi-nya ya, daripada Mami Oi mikirin itu komentar sakit hati gitu, terus kepikiran terus, yang mendingan Mami Oi hapus aja, lebih baik kan. Jadi buat kalian percuma kalau mau komen negatif juga bakal Mami Oi hapus langsung. Hidup zaman sekarang mah bukannya kita tidak mau menerima bulian kayak gitu-gitulah. Orang teh kan punya sifatnya berbeda-beda ya. Kalau aku mah daripada pusing ke akunya, ibarat kata gue mikirin pekerjaan rumah aja pusing, mikirin hidup aja gitu pusing, ibarat kata begitu. Mendingan gue hapus aja daripada bikin pusing, udah gitu, nggak diambil pusing lah intinya mah. Jadi buat onti ongkel pokoknya. Tapi dah kalau misalkan orang yang tahu ya, pengikut si Oi gitu ya, subscriber Oi, followers Oi mah pasti tahu banget gitu gimana Mami Oi, gimana sifat-sifat mereka juga. Kucing-kucing Mami pasti tahu. Gak mungkin ngomong kasar sih. Itu mah kayaknya orang yang selintas aja kayaknya ya. Orang yang baru lihat videonya mereka, mungkin mereka beranggapannya bla bla bla, jadi sampai akhirnya mengeluarkan kata-kata yang tidak mengenakan Mami Oi gitu. Jadi kadang-kadang suka heran aja gitu,
tanpa tahu kebenarannya, kenapa nggak dilihat dulu video yang lainnya gitu. Kalau Mami Oi pribadi ya, misalkan nih Mami Oi nemu video yang aduh ini kok kayak gini sih, nah Mami Oi mah suka diteliti dulu, coba pengen lihat dulu video-video sebelumnya gimana gitu. Kalau misalkan positif mah nggak pernah, lagian nggak usil juga sih Mami Oi mah ya. Jadi masa bodoh masing-masing aja. Mukanya si Oi dong. Ceritanya Mami Oi mau nge-ending ini nih, mau nge-ending video, tapi pas ngeliat mereka pecicilan ya udah dilanjutin aja ya, nggak apa-apa lama juga ya guys ya, soalnya kan kalian juga katanya minta lama videonya. Jadi sok atuh tenan naon tah. Dilanjut weh. Jadi Mami Oi mah ya sifatnya teh rata-rata sih ya sifat yang dimilikin seorang cat lover, rata-rata setahu Mami Oi orangnya tuh sensitif. Tapi ini versi Mami Oi ya, ini versi Mami Oi ya, kebanyakan sensitif orangnya tuh, terus mudah tersakiti, mudah baperan, terus udah gitu nggak tegaan. Penyayang mah udah pasti penyayang itu mah, cuman ya itu tuh pas kalau udah nyangkut di sensitif itu loh. Wih, Coki lagi mengeluarkan jurusnya gitu tah. Coki tak kalau udah sekali kalau udah sekali main gini nih Coki nih. Muka si Oi lucu banget si Oi. Waduh, ini mereka semua ini sudah Mami anggap sebagai anak Mami Oi sendiri, bukan peliharaan lagi tapi anak. Jadi siapapun yang menyinggung mereka, hadapin aku. Mami Oi mah paling sensitif banget kalau udah soal anak ya. Dulu juga waktu anak-anak Mami Oi masih sama Mami Oi ya, jangankan sama orang lain, sama bapak Mami Oi sendiri aja nih, kakeknya kalau bukan dimarahin padahal dikasih tahu, Mami Oi mengamuk guys, nggak terima Mami Oi, nggak terima kalau misalkan anak Mami Oi dikasih tahu kayak misalkan nih anak Mami Oi nih mainin komputer nih misalkan ya, mainin komputer atau numpahin apa gitu, terus dikasih tahu sama nenek kakeknya teh, kakak jangan mainin nanti gini, Mami Oi marah guys, kakak sini. Aku mah suka gitu, aku mah sensitif banget, keturunan aku mah guys. Jadi memang keturunan dari keluarga mama, kayaknya keluarga mama aku kan sensitif banget orang-orangnya, maksudnya sensitif itu gini loh, perasaannya tuh halus banget gitu, jadi mudah baperan, mudah sakit hati. Kalau ada orang yang punya cerita hidupnya sedih itu jadi ikutan baper gitu loh. Terus kalau misalkan kayak aku misalkan nih ya, Allahu Akbar, tunggu sebentar guys, dikat tuh si Coki liatin lagi birahi, ya Allah bulunya, Coki please jangan naik kasur dulu Coki, dia lagi birahi beneran guys tuh. Jadi memang seperti itulah Mami Oi ya, mudah bapernya tuh baper bukan sebenarnya kalau misalkan astagfirullah, jadi mau lupa lagi mau ngomong teh tuh udah merekanya potong-potong mulu, aduh kumaha atuh tinggal teh bulu meni banyak itu wajar aja sih ya sebenarnya mah kalau misalkan mudah baperan kayak gitu perasaannya ya, karena Mami Oi terlalu halus mungkin ya perasaannya. Aduh Oi, si Oi turun jangan di sini turun. Tadi juga wifi sama Oi mah dijatuhin jadi nggak jalan. Aku pikir internetnya habis guys, maksudnya habis teh Mami Oi belum bayar gitu ya. Aduh wifi kok mati gitu, kok nggak bisa buka sosmed, jangan-jangan belum bayar nih gitu. Taunya jatuh sama si Markowi. Turun, ayo. Yaudah deh Mami Oi sudahi dulu videonya sampai di sini karena durasinya juga sudah cukup lumayan panjang banget guys. Mami Oi juga mau lanjut beres-beres lagi, mau masak nasi dan bla 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 bla. Pokoknya terima kasih banyak onti-onkel yang cantik dan baik hati, sahabat onlineku semuanya. Pokoknya terima kasih banyak.
buat kalian. Pokoknya mah terima kasih banyak we ya. Nggak bisa berkata-kata lagi Mami Oi mah ya. Pokoknya mah terima kasih. Assalamualaikum, jangan pernah bosan ya guys. Muah.